Pemirsa, Gunung Rinjani menyimpan banyak keindahan yang sayang untuk dilewatkan. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat jalur pendakian Gunung Rinjani yang salah satunya adalah jalur pendakian Viatorian, Kabupaten Lombok Utara yang dikenal dengan keindahan trek yang sangat memukau. Banyak yang mengatakan jika Gunung Rinjani adalah gunung yang tidak cukup didatangi dari satu jalur saja, karena keindahan Gunung Rinjani ada di semua sisinya. Hal ini pun akan kami buktikan dengan mendaki Gunung Rinjani dengan melalui jalur Sembalun dan kembali pulang melalui jalur Torean yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Perjalanan pun dimulai dari Sembalun menuju Pelawangan. Seperti biasa, pendakian dari Pelawangan Sembalun membutuhkan tenaga ekstra karena di sini kita akan melewati trek yang didominasi oleh savana dari awal pendakian, pos 1, pos 2 hingga pos 3. Tidak ada pohon membuat panasnya matahari cukup terik. Namun, beruntung kabut datang yang membuat cahaya matahari tidak menyengat secara langsung. Hanya saja karena akhirnya perjalanan dari pos 3 menuju Pelawangan dihiasi dengan hujan, hal tersebut membuat pendakian kami sedikit terhambat, yang berdampak pada telatnya kami sampai Pelawangan. Tiba cukup malam membuat kami pun memutuskan untuk tidak mengambil kesempatan menuju puncak 3.726 meter di atas permukaan laut Gunung Rinjani. Satu malam menginap di Pelawangan Sembalun, keesokan harinya kami bersiap untuk menuju Danau Segara Anak. Kurang lebih, perjalanan akan memakan waktu selama 4 jam perjalanan. Trek curam berbatu menjadi awalan yang menantang kala menjajal jalur pendakian menuju Danau Segara Anak. Selama 2 jam kami melewati tebing Pelawangan, sebelum akhirnya sampai di jembatan yang menandakan batas tebing dengan jalur menuju danau yang cukup landai dan didominasi oleh savana. Setelah 4 jam kami berjalan, akhirnya kita tiba di Danau Segara Anak, danau indah hasil letusan Gunung Samalas pada tahun 1257 silam. Selama 1 hari ke depan, kita akan berkemah dan menikmati setiap sudut Danau Segara Anak, baik yang ada di camping ground Sembalun ataupun Senaru. Di sini, kami juga menikmati hangatnya pemandian air panas bersama pendaki-pendaki lainnya yang konon dapat merilekskan badan dan menyembuhkan penyakit. Di danau ini pun kami berjumpa banyak pendaki yang salah satunya adalah pendaki tangguh asal Jakarta berusia 74 tahun bernama Juwanto Samiun. Meski sudah lansia, ia sukses mendaki sampai ke puncak Rinjani dan mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan setiap sisi Gunung Rinjani ini.
Rinjani itu kalau buat saya tuh nggak ada duanya kalau di Indonesia. Luar biasa. Mau ke Gunung Rinjani itu rencananya luar biasa juga. Sampai begitu jauh, sampai kita merangkak-merangkak, kita harus nyampe. Biarpun terakhir juga harus nyampe. Itu nggak terbayangkan. Jadi sesulit-sulitnya saya ke puncak itu, semuanya terbayarkan. Jadi semuanya. Luar biasa jalannya juga. Waduh. Setelah menginap selama 1 malam di Danau Segara Anak, kami pun kemudian bergerak menuju jalur legendaris yang biasa digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara untuk datang ke Danau Segara Anak. Inilah jalur Torean, jalur yang dikatakan sebagai salah satu trek pendakian terindah di Gunung Rinjani. Perjalanan di hari ketiga ini rencananya akan diakhiri di Propok, camping ground di pertengahan jalur Torean yang akan menjadi lokasi berkemah sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Perjalanan turun melalui jalur Torean ini pun diawali dengan hujan deras yang membuat jalan setapak terasa lebih berat dan licin. Beberapa mata air panas pun kami lewati. Trek pun tidak hanya turun, namun di beberapa titik kami harus menanjak dan melewati tangga. Meski begitu, Torean memang jalur pendakian yang diciptakan Tuhan kala sedang tersenyum. Pemandangannya begitu memukau. Layaknya Jurassic Park di cerita fiksi, kombinasi savana, tebing yang menjulang tinggi, aliran koko putih yang eksotis, dan air terjun indah yang kami lewati, membuat pemandangan yang kami dapatkan di jalur Torean ini sangat indah sekali. Meski melelahkan, melewati jalur Torean pada sore hari itu benar-benar memanjakan mata semua pendaki di trek tersebut. Setelah kurang lebih 3 jam dan melewati aliran kuku putih, kami pun tiba di Propok. Di sini, kami bersama sejumlah pendaki lainnya mendirikan tenda dan menginap untuk 1 malam lagi. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan. Trek lebih menantang, namun dengan pemandangan yang tidak kalah mempesona dengan apa yang kami lihat di sore hari lalu. Cahaya matahari pagi membuat pemandangan yang disajikan Torean lebih berwarna dan indah. Di trek ini pun, kami menyempatkan diri untuk mengambil air di Banyu Urip, sebuah sumber air yang mengalir di antara dinding tebing pegunungan. Konon katanya, air ini dipercaya masyarakat setempat memiliki banyak khasiat untuk kesehatan dan dapat mengabulkan harapan orang-orang yang mencicipinya, baik dengan meminum air atau dengan membasuhkan muka. Banyu Urip. Benar disakralkan mata air ini? Ya, kata orang tua dulu benar. Kenapa? Percayaannya seperti apa untuk air ini? Bisa nyembuhin orang sakit dan dipercaya air ini bisa membuat kita awet muda. Tapi porter nggak bisa muda lagi. Usai mengisi perbekalan air, perjalanan pun dilanjutkan.
Di sini, kita harus berkonsentrasi penuh agar mampu melewati trek di bibir tebing dengan selamat. Tentu sulit rasanya melewati jalur pendakian seperti ini karena mata kita juga akan dibuat tidak fokus dengan keindahan pemandangan alam Torean. Setelah melewati savana, kita pun mulai memasuki hutan Torean dan sajian terakhir trek ini pun ditutup dengan pemandangan air terjun Penimbungan. Sebuah air terjun keren yang menandakan pendakian kembali kami dari Rinjani menuju rumah akan diakhiri dengan hutan lebat Torean selama 4,5 jam kemudian sebelum kembali ke pintu gerbang pendakian. Jadi bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba jalur legendaris Torean? Tentu saja Anda bisa ke Danau Segaranak melalui Torean atau memilih jalur Torean ini untuk pulang setelah pendakian melelahkan dari puncak Gunung Rinjani dan Pelawangan Sembalun. Di sini, Anda tidak perlu khawatir karena sudah ada sumber mata air yang cukup banyak yang membuat kita bisa aman meski keadaan botol Anda kosong dari awal perjalanan. Pemirsa, di belakang saya adalah air terjun Penimbungan, salah satu pemandangan yang sangat memukau yang bisa kita nikmati ketika kita mendaki ke Gunung Rinjani melalui jalur pendakian Torean yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Dan tentu saja jalur ini juga bisa kita tempuh dengan datang atau kembali dari Danau Segara Anak, dan kita bisa memastikan untuk melihat pemandangan-pemandangan yang begitu memukau, mulai dari pemandangan layaknya Jurassic Park dan indahnya air terjun Penimbungan. Dari Torean, Kabupaten Lombok Utara, Suyut Saputra Bakti melaporkan.